Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ketiga yakni sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pekan Musabaqah Santri kepada Saudara Muhammad Afif Rafiqi. Dengan segala hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama yang kami taati, yang terhormat, kepada Ketua Umum Himmata serta staf jajarannya yang kami hormati, kepada Kepala TPI An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin yang kami hormati, kepada Kepala Madrasah Diniyah Sabilul Muttaqin yang kami hormati, seluruh Dewan Asatidz wa Asatidzah Taman Pendidikan Al-Quran Sabilul Muttaqin yang kami banggakan, seluruh teman-teman panitia Pekan Musabaqah Santri 2023 serta santriwan-santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, tak lupa kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pembukaan Pekan Musabaqah Santri 2023 dengan tema menantang diri raih prestasi. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Himmata dan pengurus-pengurus Himmata yang telah berkontribusi dalam acara ini. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Kepala TPI, Kepala Madin, dan seluruh Dewan Asatidz wa Asatidzah yang telah membantu kami baik pikiran, tenaga maupun harta. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman panitia yang telah membantu dari awal hingga hari ini, yang telah mensupport, bekerja sama dan meluangkan waktunya untuk acara ini. Saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tujuan kami mengadakan Pekan Musabaqah Santri 2023 ini yang pertama yaitu menambah wawasan adik-adik atau menambah kepercayaan diri untuk adik-adikku semua. Terus yang kedua yaitu melatih mental adik-adik semua. Dan yang ketiga yaitu menerapkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Dewan Asatidz wa Asatidzah. Jadi dengan Pekan Musabaqah Santri ini adik-adik diajak untuk dilatih mentalnya, untuk menambah kepercayaan dirinya, dan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Dewan Asatidz wa Asatidzah. Jadi banyak yang begitu. Selanjutnya yaitu motivasi kami untuk adik-adik kami semua yaitu agar terus berproses dengan mengikuti hal-hal yang baru, seperti mengasah kemampuannya melalui lomba-lomba, karena untuk meraih masa depan yang cerah masih panjang perjalanan yang akan dilalui ke depannya. Tetap semangat dan selalu sportif selama perlombaan Pekan Musabaqah dan selalu menjaga kesehatannya agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Selanjutnya, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk mengikuti saya kalau saya bilang Musabaqah Santri 2023 menantang diri raih prestasi. Bisa semuanya? Oke, kita coba dulu. Musabaqah Santri 2023. Oke, kita ulangi lagi ya. Begini tangannya. Musabaqah Santri 2023 menantang diri raih prestasi. Oke, kita kasih kompak lagi. Satu kali. Oke. Musabaqah Santri 2023
lebih-lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua 1 yang membidangi pendidikan kepada Al-Ustaz Syarifah. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Menantang diri, raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim, para ulama yang kami muliakan, kepada Bapak Pendiri Bapak, Bapak Ketua Umum beserta jajarannya yang kami banggakan, kepada Bapak Kepala PPI Pak Yai Muhammad Sofiq, Kepala Dinia Bapak Nur Jaman yang selalu kami banggakan, dan para asatid wa asatidah yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang cantik dan yang ganteng-ganteng yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, nikmat keimanan. Mudah-mudahan anak-anak dari rumah berangkat ke titik ini niat ibadah, dan mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita jalan yang benar. Para asatid, wasatidah dan anak-anak sekalian yang hormati, dan pemuda-pemuda himata yang kami banggakan. Alhamdulillah untuk perdana pemuda himata bisa menggelar musabaqah pekan peserta pekan musabaqah santri perdana bagi pemuda-pemuda. Dan terima kasih kepada Bapak Mastur selaku Kabid Kepemudaan bisa merekrut remaja-remaja. Inilah calon generasi pemimpin berikutnya untuk himata. Tepuk tangan. Generasi siapa lagi kalau bukan kita? Contoh
Ustadz Lutfi, dia dari TPQ Himbata, hijrah ke Takalar, kembali lagi di sini jadi Ustadz. Jadi semua anak-anak masing-masing punya keterampilan dan harus dikembangkan. Selanjutnya kami berharap kepada pemuda-pemuda yang telah menggelar ini tentu kerjasama dengan asatid wa asatidah demi berlangsungnya acara dan lancar mulai tanggal 1 hingga sampai 10 dengan kerjasama, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Anak sekalian yang hormati, apa tujuannya lomba? Lomba punya tujuan. Tadi sudah sampaikan yang pertama untuk menggembleng mental, membangun mental anak-anak ketika di usia dini, mumpung masih kecil. Kalau ustadz yang menyuruh maju ikut lomba puisi, ikut. Untuk tahun ini yang ikut, mari anak-anak, selagi ditunjuk ustadz maju, nggak bisa belajar. Dan anak-anak yang belum punya kesempatan masih ada tahun depan. Insya Allah tahun depan remaja akan menggelar lebih besar lagi. Kemenangan sementara kecamatan. Insya Allah saya berdoa. Ini mencari bibit-bibit punya keterampilan magang, bisa dikembangkan, bisa jadi suara agar yang membuat dan bisa dapat juara internasional. Bisa terjadi. Apa yang bisa terjadi? Makanya untuk usia dini rajin-rajinlah belajar apa yang kita miliki, kembangkan. Selanjutnya melatih keterampilan supaya anak terampil, punya keterampilan masing-masing. Ada yang suka menghafal tadi, bacaan Al-Quran luar biasa, penting motivasi buat anak, suaranya bagus. Ada juga yang alumni dari TPQ sudah dari tingkat apa bu? Tingkat suara sih, siapa namanya Pak putranya Ustazah Miroh dai. Karena apa? Penggemblengan mental, membangun mental usia dini itu sangat perlu sekali. Ketika kalian sudah memegang begini, otomatis mental kalian sudah teruji. Untuk selanjutnya, apa manfaatnya? Kalian kumpul seperti ini bisa membaur dari kelas ke kelas, dari kelasnya masing-masing, bisa kenal semua, bisa kenal dengan baik. Tanpa kalian kumpul begini setiap hari, tidak akan mengenal kelas satu dengan yang lain. Selanjutnya, apa tujuannya? Tujuannya ada perlombaan. Pekan Musyawarah Santri ini bisa menumbuhkan kreatif. Yang puisi tumbuh nanti. Dengan adanya lomba ini akan tumbuh masing-masing, bakat masing-masing akan tumbuh di kalian. Ada yang bakat membaca Al-Quran dan tampil, ada yang bakat puisi, bahkan ada yang bakat menyanyi. Semua. Apa setelah kita tumbuh? Baru kalau sudah besar kalian kembangkan. Kalau sudah dikembangkan bisa jadi terkenal. Ikut lomba di luar. Di mata TPQ An-Nahdiyah ini sudah teruji. Ketika anak-anak tes Al-Quran di pesantren, gak usah dites. Dari mana ini? Dari mata sudah masuk, sudah teruji Al-Qurannya. Tinggal anak-anak mengembangkan. Teruji. Di mana pesantren sih? Dari mana? Dari mata TPQ Sabul Mutakin An-Nahdiyah sudah, gak usah dites. Tidak meragukan lagi. Makanya anak-anak harus rajin-rajin belajar. Mumpung masih usia kecil. Nanti kalian kalau nggak belajar akan menyesal, pasti akan menyesal. Karena nggak punya ilmu. Ilmu itu lebih penting
daripada orang ahli ibadah. Segala perbuatan harus memakai ilmu. Contoh anak-anak ya, ketika keterampilan kalian azan menggema suaranya di sini ada. Saya lihat suara azan yang enak masih kecil. Itu kembangkan. Setelah tumbuh baru dikembangkan, bisa terjadi nanti ikut lomba di luar, bisa dapat juara. Siapa yang namanya? Hikmata juara 1 tingkat nasional. Tepuk tangan. Wah, bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalian belum itu. Sudah, mau sampai banyak. Dari sini kami sebagai kadin yang menunjukkan terima kasih kepada pemuda-pemuda yang telah menggelar. Mudah-mudahan tetap semangat terus, semakin berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah dibawakan. Sambutan ketiga yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Hikmata, Bapak Haji Abdul Rahim. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku semua, ketika menjawab salam harus tepat, semua harus menjawab, jangan berbicara sendiri. Saya ulangi sekali lagi, ketika ada orang mengucapkan salam harus dijawab. Kalau menjawab ya jangan sampai begini-begini, harus fokus kepada siapa yang mengucapkan salam. Kan lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ini namanya santri mata itu kompak, semangat, meraih prestasi, menentang diri meraih prestasi. Ini namanya santri mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terbalik ya, penghormatannya belum. Walaupun penghormatannya tidak disampaikan, Pak Insya Allah hormat saya kepada Ustaz dan Ustazah, kepada Pak Yai, kepada Bapak Kepala Dinia, kepada Bapak Kepala Tertinggi, kepada jajaran pengurus harian, terkhusus buat anak-anakku semua, anak muda. Insya Allah tidak akan menghilangi rasa hormatku kepada semuanya. Syukur tentunya harus kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi dengan berkauli Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya masih diberikan kesempatan lagi untuk berdiri di sini menyampaikan, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Bapak Ustadz Sariman, tadi sekaligus mewakili saya. Karena masih banyak waktu yang longgar, akan saya tambahi sedikit saja. Salawat salam selalu tersanjungkan kepada junjungan Nabi kita
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti anak-anakku semua, ustaz dan ustazah, mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tentunya pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini sih guys, ini yang bikin siapa ya? Siapa? Mas David sama teman-temannya. Luar biasa. Ternyata ada bakat yang berkembang juga. Tapi cuma diam saja. Ketika seorang pemuda cuma diam, itu adalah pemuda yang rugi menurut saya. Pemuda itu harus meraih prestasi setinggi-tingginya. Meraih prestasi bukan hanya di kalangan intern kita sendiri, tapi harus meraih prestasi di luar sana. Tapi alhamdulillah Mas David akademiknya juga sudah selesai, bahkan ilmunya juga sudah ditransfer ke anak-anak warga Himata, dan alhamdulillah Mas David juga memberikan les di rumahnya. Tentunya Mas David kan tidak bisa bekerja sendiri. Pasti ada di belakangnya orang hebat yang membimbing Mas David. Saya tahu, saya yakin orang tak seperti jenengnya dia bangga terbaik. Terima kasih kepada beliau yang telah membimbing Mas David. Selanjutnya, seragam ini sama sini Pak ya. Pak bolehnya, cantik-cantiknya. Bersama beli seragam, Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz orang mau nih, walah gitu tenang. Banyak aku seragam itu mikirnya Pak Yai ini, itu mikirnya Bu Nyai ini. Ya betul. Lah orang-orang ngomong salah sopo, ngomongnya mesti ditambahin. Ini penting anak-anak sekalian. Tapi kepada orang tua ini penting. Jadi kemarin sudah di acaranya itu halal apa ya sama sedikit ya. Ini adalah saya cuma berikan contoh kepada anak-anakku semua. Ketika nanti saya masa tugasku sudah paripurna, Pak Ustadz Sarifat sudah paripurna, Pak Sulah sudah paripurna, kan cuma tinggal kenanya. Yang masih mana siapa? Ya anak-anakku semua. Kalau saya cuma bermimpi, saya juga begini. Anak-anakku yang wajib mengenang, mengingatkan bahwa di mana bisa sampai hari ini ternyata ada orang-orang yang bekerja sebelum saya. Menanggapi musyawarah ini sudah luar biasa untuk anak-anak muda, terutama kabitnya. Luar biasa, saya terima kasih Pak Kabit. Mudah-mudahan dengan panjang umur selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan kepada Bapak Kabit. Karena apa? Anak-anak muda ini walaupun sehebat apapun, walaupun sekuat apapun, masih harus ada kontrol. Kalau saya suruh mengontrol semua ya lepas Pak. Nah, tugasnya Kabit waktu pemuda ini di bawah naungan ketua 1 atau ketua 2? Ketua 1. Ini harus sinergi. Jangan hanya kegiatan ini, tahun baru bikin pentas nih di luar sana. Di mana tidak hanya mengaji, juga perlu hiburan supaya tidak stres. Sama aja gimana? Aku tenang deh. Kalau sudah mengaji sore dan malam, tentunya iman kita kan harus diuji. Ujiannya dengan apa? Dengan kesenian. Itu selesai Pak. Imam Jokowi, saya garis bawahi terus pokoknya. Harus diuji iman kita. Akhirnya ngaji atau ujian, kepenaan toh. Anak-anakku sekalian, saya hormati. Ketika ada perlombaan ini, ketika ada
Berarti apa? Selama Anda belajar di sini akan diuji sampai di mana kemampuan anak-anak semua menerima transferan ilmu dari ustadz dan ustadzah. Tentunya anak-anak yang berprestasi. Kalau seperti kalau di sini datang hanya main-main, lari ke sana kemari seperti halo Osaka mau kasar. Ya kebetulan saja kalau seandainya bagus, tapi betul-betul belajar dengan istiqomah, insya Allah piala selalu akan datang kepada anak-anak semua. Belajar yang betul-betul, kesempatan yang betul-betul ini jangan disia-siakan. Kesempatan itu datangnya hanya satu kali. Ketika kesempatanmu menjadi anak-anak, ya belajarlah dengan baik-baik. Setelah itu main-main. Ini hanya tugas kamu. Nanti kalau kesempatanmu masuk ke tingkat pertama, mulailah serius dengan pelajaran-pelajaran. Ketika masuk lagi ke tingkat atas, lebih serius lagi, lebih serius lagi. Anak-anakku semua yang saya hormati, lomba ini adalah ajang untuk menempa diri. Tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Sarifan, lomba ini adalah membentuk mental dan karakter seorang santri. Santri itu harus bisa hidup di mana saja. Santri itu ketika menjadi seorang teknotor harus menjadi teknotor betul-betulan. Santri itu ketika diberikan anugerah ilmu filsafat, gunakanlah filsafat itu sebaik-baiknya. Kenapa teko mulai bangun ini? Aku kuliah baru mau nih Pak. Saya sendiri. Ketika seorang santri nanti sudah dewasa, sudah bermasyarakat, ini kalau anak-anak dibilang ini pasti akan dicatat di dalam hati. Lalu setelah gampang lari. Inilah penting ini tak sampaikan. Menjadilah masyarakat yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Yo, sing bercanda, yang main pukul-pukulan di sini, pukul-pukulan sama Pak Haji. Atau anak-anakku ganti berdiri di sini berbicara, terus sama Haji yang mendengarkan. Ayo, nak saja. Ini mudah. Walaupun kamu belum bisa memahami kata-kata saya ini, pasti insya Allah 25 tahun yang akan datang anak-anakku akan memahami. Oh iya, saya 25 tahun lalu sudah disampaikan ke Pak Haji. Ketika nanti kamu yang ditakdirkan menjadi seorang petani, jadilah petani yang betul-betul. Kalau nanti ketika nanti ditakdirkan menjadi seorang PNS atau aparatur negara, pensiunmu ini gunakan yang baik. Karena apa? Aparatur negara itu kuncinya hanya di pensiun. Ketika kau nanti menjadi pedagang, walaupun penjual tempe, tahu, jadilah pedagang yang jujur. Tempenya asli. Walaupun kulitnya kulit tempe yang pakai asli ya. Tahunnya asli, mesti asli. Kalau saling itu kayak ampasnya 100 setan karung, saya jual lagi bisa. Kira anak semua. Jadi sedikit ini yang disampaikan supaya menjadi bahan pemikiran anak-anak nanti ketika 25 tahun yang akan datang. Sekarang belum bisa merasakan tugasmu belajar dan main-main, belajar dan main-main.
seperti saya tadi lihat YouTube kan dari Surabaya dari Jogja. Wes, ini merdeka, tapi merdeka setelah tugih sampai sama beli layanan. Ini kan batin anak tertekan, tersiksa sebenarnya. Ini adalah protes dari seorang anak. Jadi anak-anak semua, sekali lagi saya mengingatkan, belajarlah yang sungguh-sungguh ketika anak-anak semua ini mendapat kesempatan untuk belajar di sini. Karena apa? Ustadz dan ustadzahmu sudah meluangkan waktu, sudah mengambil kesempatan yang terbaik untuk diberikan kepada kamu. Kalau ketika nanti kamu datang ke sini hanya main-main, hanya lari ke sana ke sini, jatuh, bocor kepalanya, gurunya yang dibawa ke polisi. Ini jangan. Kalau habis ngaji, saya ingatkan jangan lari-lari besok. Mau sholat jangan lari-lari. Kasihan Ustaz teriak ke sana kemarin. Untung Pak Haji Mukhtar sabar, kalau ada sabar Pak Haji Mukhtar stres ada berjalan semua. Betul kan? Untung Pak Haji Mukhtar sudah teruji sabarannya. Menjadi ketua majelis taklim seumur hidup itu sudah teruji betul. Anak-anak semua, jadi terakhir saya sampaikan, selamat berlomba yang sportif. Karena di sini di TPK ini pasti ditanamkan nilai-nilai kejujuran oleh ustadzah dan ustadzah. Raihlah prestasi setinggi mungkin. Jangan satu piala yang kau bawa, kalau bisa 10 kau bawa pulang semua. Saya lebih suka kalau anak satu yang ambil satu orang. Karena apa? Supaya teman-teman termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Anak-anak semua untuk menghormati waktu, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 1 September 2023. Musabaqah Santri Himata resmi saya buka. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terutama wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tunggu sholat isya boleh bercanda tapi jangan lari-lari. Ya, boleh main-main tapi jangan kabur dulu sama temannya. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara keempat yakni pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Imam Sibawai. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik khusyuan. Jadi ustaznya ini masih muda, disuruh pakai kursi, tidak usah pakai kursi. Jadi doanya nggak usah panjang, doanya pendek saja. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syakirin Allahumma hamdan wa fi'in wa kafum masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kulla rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil iman wa tawwir a'yunana wa asbir sabrana wa khtim lana min qabli wa masjid. Allahumma
waj'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli waj'alna min ahli sunnah wal jamaah wa la ta'tadil Allah rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allah ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ustaznya di belakang. Mas David bisa. Oh, ayo. Untuk panitia silakan di depan. Dan terima kasih. Monggo Pak, langsung Pak di belakang Pak. Dewan Asadin sama seluruh panitia silakan di belakang untuk foto bersama.